silakan ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Putra Denta, NIM 670118043, ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul aplikasi Smartresto berbasis web di Cafe Virtual Bengkulu modul pemesanan makanan. Di sini pembimbing satu saya, Ibu Siska Kumalasari, dengan NIM 07810044, pembimbing 2, Ibu Mutia Penaah, dengan NIM 13870082, penguji 1, Bapak Piki Wisnu, dengan NIM 108000029. Penguji kedua, Bapak Barja, dengan NIM 14850096. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu, yang pertama, seringnya terjadi kesalahan pada saat pencatatan pemesanan di Cafe Virtual 2 Bengkulu. Yang kedua, kesalahan saat penjumlahan data transaksi pembayaran. Yang ketiga, kerusakan pada nota dalam pencatatan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana cara mempermudah pembeli untuk melakukan pemesanan. Yang kedua, bagaimana cara mempermudah pembeli dalam melakukan proses transaksi. Yang ketiga, bagaimana cara menyimpan data pemesanan pembeli yang sudah diintegrasikan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu, yang pertama, menyediakan fitur pemesanan menu dalam aplikasi Smartresto untuk mempermudah pembeli melakukan pemesanan. Yang selanjutnya, meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Yang ketiga, menyediakan fitur transaksi dalam aplikasi Smartresto untuk menyimpan data pembelian yang sudah diintegrasikan. Batasan masalah. Batasan masalah dari pembuatan aplikasi ini yaitu, aplikasi ini dibangun berbasis web. Aplikasi ini hanya untuk pelanggan W2L dalam melakukan proses pemesanan dan transaksi. Selanjutnya, tidak menangani pemesanan di meja yang sama saat bersamaan. Untuk demo aplikasinya, pertama, login ke dalam layanan, login, melakukan pemesanan untuk si pelanggan dengan keterangan misalnya nasi di tambah. Setelah itu kita klik selanjutnya, kita pilih meja, nama pelanggan yang memesan makanan misalnya. Ini kita simpan pembayaran. Setelah simpan pembayaran, di sini udah masuk ke dalam data transaksi penjualan. Sebelum dia melakukan pembayaran, dia bisa melakukan pindah meja dan juga batal pemesanan. Di sini kita akan coba pindah ke meja 1, dibarui. Dia udah pindah ke meja 1. Kemudian jika dia ingin menambah pesanan jumlah 1 dengan keterangan tambah, pesanan telah ditambah di sini, martabak telur 1 dengan keterangan telurnya banyak. Kemudian jika menghapus pesanan satu persatu, maka kita klik ini, pesanannya langsung dihapus yang bagian itu. Dan jika ingin melakukan pembatalan pesanan, itu bisa dilakukan jika belum bayar. Setelah bayar tidak bisa melakukan pembatalan pesanan. Kita lakukan batal pemesanan. Nah, di sini akan muncul pemesanan tadi, pesan dibatalkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita coba tambah pemesanan lagi untuk kirim ke Koki. Kita tambah.
Nah, di sini sudah ada pemesanannya. Kita login ke dalam Koki. Nah, ini pesanan tadi di meja 2. Nah, nasinya dibanyakan. Nah, maka jadi pesanan tadi, keterangan yang telah dimasukkan oleh pelayan akan muncul pada bagian Koki juga. Nasinya dibanyakin. Di sini ada terima dan ada tolak. Jika ditolak dengan catatan, misalnya dengan menunya kosong, nah maka ditampilkan di pelayan itu menunya ditolak atau pesanannya ditolak. Jika diterima dengan catatan makanan tersedia. Nah, sudah pembayarannya pemesanannya sudah dikonfirmasi oleh koki. Selanjutnya kita masuk ke bagian pelayan. Di bagian pelayan, pemesanan tadi sudah dikonfirmasi juga oleh koki dan statusnya belum bayar. Jadi pembayaran dilakukan nanti pada bagian kasir. Status di bagian pemesanan ini nomor 1 produk 27, nama produk nasi ayam mentega, jumlah 1, status terima, catatan makanan tersedia. Nah, jika ingin menambahkan pesanan tadi, maka kita mengklik ini lagi, kita tambah 1. Maka di bagian di pelayan tadi nasinya pemesanan tadi juga sudah diubah menjadi 2, jadi pesanannya ditambah gitu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.